Shalom. Puji nama Tuhan, di pagi yang indah ini kita bersama-sama bisa berkumpul kembali di tempat ini. Sebab hanya oleh kemurahan tangan Tuhan saja kita boleh ada pada saat ini. Tuhan, kami siap untuk meninggikan Engkau Bapa. Walaupun kami beribadah secara online, tetapi hati kami Tuhan tetap offline dengan Engkau Tuhan. Berikan kami hati untuk menyembah, hati untuk memuji Bapa. Karena kami yakin dan percaya hanya
karena kuasa salibmu.
para dokter, para perawat Tuhan, para tenaga-tenaga medis yang berada di lapangan Tuhan. Kami berdoa Engkau yang melindungi mereka Tuhan, Engkau yang berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, di dalam mereka merawat Tuhan orang-orang yang terjangkit COVID-19 Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau lindungi keluarga mereka Tuhan, nyatakan kuasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara kami, rakyat Indonesia ini yang terjangkit, terpapar virus COVID-19 Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan Tuhan. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan mendapatkan kesembuhan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami juga melakukan perjamuan kudus. Persiapkan hati kami Tuhan di dalam melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan melakukannya ini dengan hati yang paling dalam Tuhan. Ingat akan kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa Tuhan. Wujud tanda kasih-Mu Tuhan. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan pengorbanan di atas kayu salib Tuhan. Penebusan Tuhan atas kami semua orang percaya Tuhan dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu juga Tuhan untuk mendengarkan firman. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman, pengajaran-pengajaran nasihatnya dari Engkau Yesus Kristus, untuk membangun hidup dan iman para jemaat, orang-orang yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, urapi pikiran hati dan mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau saja Tuhan yang diagungkan, dimuliakan. Berikan kami Tuhan telinga dan hati seorang murid untuk kami taat melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa hari ini kita memasuki bulan Agustus ya, awal minggu, dan kita akan melaksanakan perjamuan kudus yang sudah dibagikan ya, ke rumah-rumah. Dan hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, dan saya juga berharap Bapak Ibu Saudara semua tetap semangat di dalam Tuhan, mengikuti setiap ibadah dan terus ya mengikuti bagian-bagian dari ibadah pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya beri judul khotbah pada pagi hari ini yaitu mendengar, percaya, mendapatkan. Mendengar, percaya, mendapatkan. Kita akan membuka di kitab Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Kita tidak asing lagi ya dari cerita kisah yang akan kita baca ini. Silakan Bapak Ibu Saudara yang di rumah membuka kitab sucinya, membuka HP yang ada aplikasi Alkitabnya. Kita akan sama-sama membaca. Saya akan membacakannya dari sini dan Bapak Ibu Saudara dari rumah yang menyimaknya. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak Ibu Saudara pasti pernah belajar mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya, yaitu wanita pendara 12 tahun. Sering sekali kita dengarkan dari khotbah-khotbah ya. Dan cerita ini sangat memberikan hal-hal yang baru ketika kita belajar lebih dalam lagi. Ya. Pada pagi hari ini khotbah saya berikan judul mendengar, percaya, mendapatkan. Ya. 3 hal ini yang dilakukan oleh wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Seorang wanita mengalami pendarahan 12 tahun itu sangat-sangat luar biasa. Badannya pasti tidak karuan, ya, sakit sekali. Ya, wanita ini mengalami pendarahan 12 tahun. Ya. Ini bukan hal yang mudah bagi wanita ini. Ya. Dia mengalami sakit pendarahan dan firman Tuhan di Alkitab dituliskan. Ya. Dia mendengar di sana ada tabib. Dia mendatanginya. Oh iya. Tapi apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Dia mendengar di sana ada tabib ini. Dia mendatanginya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Bahkan Alkitab menuliskannya, harta dari wanita itu habis karena pengobatan dan tidak menghasilkan apa-apa. Pastilah wanita ini mengalami kondisi yang sangat tidak mengenakan, putus asa. Ya, dia mengalami hal sudah berkorban untuk kesembuhannya, tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi kita lihat di ayat yang 27. Ya, di ayat 27 ini sangat penting sekali. Di ayat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Saya ulangi lagi. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di ayat 27 ada hal yang berbeda yang dialami oleh wanita ini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Mungkin awal-awalnya wanita ini mendengarkan tentang kehebatan tabib-tabib yang ada, yang ia temui. Tapi tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika dia sudah mendengar berita sana sini tentang Yesus ini siapa, ada pengharapan muncul dalam hatinya. Ya, sehingga apa yang dia lakukan? Ketika dia mendengar, bukan hanya sekali saja, beberapa kali, Yesus ini sang tabib yang bisa menyembuhkan. Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Oh, Yesus ini kemarin anakku kerasukan setan. Dia yang bisa lepaskan dari setan itu. Sehingga ketika dia mendengar berita tentang Yesus, muncullah iman di dalam hati perempuan ini. Apa yang terjadi setelah dia mendengar? Dia percaya. Di ayat 28 dikatakan, sebab katanya asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
wanita ini percaya bahwa ketika aku menyentuh Yesus, aku akan sembuh dari pendarahanku. Dan apa yang dilakukan wanita ini? Di ayat berikutnya dijelaskan, wanita itu ketika menjamah jubah Yesus, seketika itu juga wanita itu sembuh dari penyakitnya 12 tahun. Hanya dalam waktu seketika itu juga dia mengalami kesembuhan. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Di ayat 34 dikatakan, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Selain dia mengalami kesembuhan secara jasmani, ada kesembuhan ilahi yang dia dapatkan. Ada hal kekekalan yang dia dapatkan, yaitu keselamatan jiwanya. Dari mendengar, percaya, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kekekalan. Khotbah pada pagi hari ini, mendengar, percaya, mendapatkan. Ini yang dilakukan oleh perempuan pendarahan 12 tahun ini. Dia mendengar tentang kabar Yesus. Dia lebih mendengar kabar Yesus, berita-berita Yesus, ketimbang dia mendengar dirinya sendiri. Pasti dirinya sendiri mengatakan, apa bisa? Kamu apa bisa? Kamu sudah pergi ke tabib sana, tabib sini, menghabiskan harta. Apa bisa Yesus itu menyembuhkan kamu? Tapi dia memilih untuk mendengar berita Yesus. Dia memilih untuk mempercayai Yesus. Walaupun mungkin dalam hatinya itu sangat mustahil, tapi dia memiliki ketabahan untuk percaya kepada Yesus. Sehingga dia melakukan, yaitu menjamah jubahnya dan mengalami kesembuhan. Saat-saat ini mungkin kita sering mendengar hal-hal yang tidak baik, mendengarkan komentar-komentar dari sana sini orang-orang di sekitar kita yang tidak baik. Mungkin kita sering mendengar berita-berita di media sosial tentang kondisi keadaan COVID-19 ini, PPKM. Banyak orang yang menghina pemerintahan ini, atau banyak orang juga yang tidak peduli dengan orang lain. Banyak mendengar juga kerusuhan di sana, kerusuhan di sini. Kondisi perekonomian yang gonjang-ganjing seperti ini. Kita sering mendengar, bahkan diri kita sendiri, ada dalam diri kita berpikir, apa mungkin kita bisa melewati kondisi seperti ini, kondisi yang susah seperti ini? Apa mungkin pekerjaanku, usahaku bisa maju ketika kondisi seperti ini? Mungkin kita berbicara di dalam hati kita, berpikir di dalam pikiran kita. Kita mendengarkan pikiran kita berbicara dalam diri kita. Apa bisa? Apa bisa? Firman Tuhan katakan, utamakan mendengar berita tentang Yesus. Utamakan mendengar tentang firman Tuhan. Karena di Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Apakah kita mau memilih mendengarkan hal-hal kenyataan yang ada pada saat ini, ataukah kita mau memilih mendengar firman Kristus yang menimbulkan iman dalam hidup kita? Itu adalah pilihan kita. Saat ini Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang masuk ke telinga kita,
hal-hal yang negatif, ataukah kita mendengarkan firman Tuhan? Makanya Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saat-saat ini, ya, mari kita sering membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 katakan iman itu timbul dari pendengaran, bukan pendengaran hal-hal yang lain, tapi hanya satu, yaitu pendengaran tentang Kristus Tuhan. Apa yang membicarakan tentang Kristus Tuhan, yaitu Injil, yaitu Alkitab. Kondisi saat ini menyita kita, fokus kepada hal-hal yang membuat kita ketakutan, khawatir. Tapi saya ajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Bagaimana iman kita bisa tinggi kalau kita tidak pernah mendengarkan tentang firman Kristus, firman yang membuat iman kita muncul. Ya, mendengar itu adalah keputusan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mau mendengar kenyataan dunia ini, atau kita mau mendengar apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Seperti wanita ini, dia mendengarkan berita tentang Yesus. Mungkin dia juga mendengarkan tentang dirinya sendiri, berbicara pada dirinya sendiri, tapi dia tetap memilih untuk percaya kepada Yesus. Bagaimana kita bisa percaya kalau kita tidak bisa pernah mendengar? Wanita ini mendengar berita tentang Yesus, itu suatu anugerah, sehingga dia mempercayai bahwa Yesus sanggup mengatasi masalahnya, bahwa Yesus sumber kesembuhan, bahwa Yesus sumber keselamatan. Mulai dari mendengar, percaya, dan mendapatkan. 3 proses ini Bapak Ibu Saudara yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mendengar, percaya, mendapatkan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan kita. Mungkin Tuhan mengingatkan kita untuk kita jangan banyak mendengar berita-berita di luar sana, medsos-medsos yang membuat kita khawatir. Maka mari kita mau taat perintah Tuhan untuk mendengarkan apa suara gembala kita, gembala awal kita. Orang lain mengatakan hal-hal negatif, tapi jangan sampai kita mengizinkan kita mendengar hal-hal negatif itu untuk mempengaruhi hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini yang mempengaruhi hidup kita. Biarlah firman Tuhan ini yang mempengaruhi keputusan kita dalam menjalani hidup kita hari-hari ini. Sehingga ketika kita mau mendengar tentang firman Tuhan itu, iman itu timbul. Ketika iman itu tumbuh, kita dapat melakukan sesuai dengan iman kita, dan kita dapat mendapatkan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan firman pada pagi hari ini, bahwa kita butuh firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita. Mari kita lebih jeli lagi untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita izinkan telinga kita ini diisi penuh oleh berita-berita tentang Yesus Kristus melalui firman-Nya, dan izinkan hati kita untuk memilih untuk percaya pada Yesus, sehingga kita mendapatkan yang dari Tuhan. Ketika kita lemah, ketika kita sakit, ketika kita mendengar, percaya, kita mendapatkan kesembuhan dari Tuhan.
bingung, izinkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mempercayai, dan kita mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mendengar, percaya, dan mendapatkan. Mari kita renungkan firman Tuhan tentang wanita pendarahan 12 tahun ini. Kuncinya adalah mendengar, percaya, mendapatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akhiri khotbah saya untuk pagi hari ini. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang di rumah belum mempersiapkan, yang sudah dibagikan oleh gereja perjamuan kudus, saya akan mimpin perjamuan kudus untuk pagi hari ini di tempat ini. Sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini adalah bukti cinta kasih-Mu Tuhan. Engkau yang telah mati di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa kami Tuhan, sehingga kami yang tidak layak mendapatkan pengampunan itu, melalui pengorbanan itu kami layak Tuhan mendapatkan pengampunan itu Tuhan, karena kami percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, di depan kami Tuhan ada roti dan anggur perjamuan kudus. Anggur dan roti perjamuan kudus ini melambangkan Tuhan darah-Mu dan tubuh-Mu Tuhan. Dan kami mau memberkati anggur dan roti perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan, yang kami pegang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan roti. Kita akan melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita angkat roti kita ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita ambil untuk cawan anggur, kita angkat. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Saya undang untuk berjumpa dan singkat maju. Karena salib Yesus yang memenangkan kami semua. Ku
pikiran yang itu sifatnya negatif Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hanya izinkan hal-hal yang positifnya dari Engkau saja mengaruhi hidup kami Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan. Kami hanya mau mendengarkan berita tentang Engkau melalui firman ini Tuhan, sehingga kami mau percaya dan kami mendapatkan itu dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah. Allah Roh Kudus, hamba-Mu berhenti untuk berbicara, tapi hamba-Mu percaya Engkau yang mengingatkan kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menegur kami ketika kami jatuh dalam dosa, sehingga kami berbalik, bertobat dan kembali lagi ke jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat, setiap orang yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Mereka mengalami sakit penyakit Tuhan, tapi saat ini ketika mereka mendengarkan berita Yesus Kristus Tuhan, dan mereka mengizinkan, mereka percaya Yesus Kristus Tuhan adalah Allah, mereka mendapatkan kesembuhan dari Engkau Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat, orang-orang yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan, ketika mereka mengalami kesulitan, ketika mereka mengalami kekurangan Tuhan, permasalahan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studinya Tuhan, ketika pagi hari ini mendengarkan berita tentang Engkau Yesus, dan mereka mau percaya kepada Engkau, kami hamba-Mu percaya Tuhan, mereka akan mendapatkan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga Tuhan membawa persembahan kami dan persepuluhan kami Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan setiap teman yang memberi Tuhan, yang setia untuk memberikan persembahan dan persepuluhan pada gereja-Mu ini Tuhan, kepadamu Tuhan. Bila Engkau yang memberkati Tuhan, bila Engkau yang memberikan Tuhan kuasa dalam hidup mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan kesehatan, berkati studi mereka Tuhan, berkati Tuhan apa yang mereka usahakan Tuhan, sehingga menjadi berkat Tuhan, dan Kau pakai Tuhan mereka untuk menjadi alat-alat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga yang memberkati Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang mengelola keuangan gereja ini Tuhan, gereja-Mu ini Tuhan. Kau yang memberkati mereka Tuhan, penuh melimpah Tuhan dengan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita terima berkat dan anugerah Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha Kristus datang kembali.